Raffio ini, Prof, ia handphonenya diretas dan kemudian dia itu jadi dianggap dari hasil WhatsApp nomornya dia itu dianggap untuk menjarah, rusuh gitu sehingga dia ditangkap. Kalau dari hasil WhatsApp-nya memang dia bisa kena pasal 45C, tapi persoalannya kan WhatsApp dia diretas. Apakah orang-orang seperti ini bisa ditangkap padahal dia tidak melakukan sesuatu seperti yang dituduhkan, Prof. Edi? Begini, jadi Mbak Rosi, yang harus kita pahami bahwa yang namanya pencemaran nama baik, yang namanya penghinaan, yang namanya menyebarkan hoax, itu adalah phrase delik. Phrase delik itu apa? Phrase delik itu adalah delik menyebarkan. Artinya apa? Memang pembuat itu bertujuan untuk diketahui oleh orang banyak. Ya. Dalam kasus yang ditanyakan kepada saya, ini kan sebetulnya yang membuat WA itu kan sama sekali tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh orang banyak. Sehingga dalam konteks ini yang harus diusut itu siapa yang meretas. Justru yang meretas dan menyebarluaskan itulah yang harus dituntut karena penyebaran hoax. Kecuali kalau yang pelaku ini dia konten WA itu untuk menjara, lalu itu dia kemudian menyebarluaskan itu ke sejumlah orang, maka di situ dia yang bertanggung jawab. Saya setuju. Kalau bukannya tidak. Karena itu menyangkut keselamatan publik. Saya tahu negara sedemokratis Amerika saja ada seorang anak remaja mengatakan ngebom White House, dia langsung ditangkap karena itu menyangkut keselamatan negara. Tapi apa yang dilakukan Raffio mungkin bisa melengkapi, dia memang ada WhatsApp dari nomornya dia, ayo menjarah, bikin rusuh. Tapi pertanyaannya Raffio mungkin supaya saya tidak salah, itu kamu merasa bahwa handphone kamu dihack ya? Ya bukan merasa sih, memang dihack, Mbak. Memang dihack. Nah, silakan kamu mau bicara apa dengan Prof. Edi? Kalau spesifik terkait kasus yang saya alami sih mungkin lebih ke pada kenyataannya dari segi pembentukan pasal, saya sendiri melihat Undang-Undang ITE ini sebenarnya masalahnya bukan cuma dari tadi kan yang dibahas itu masalah redaksional ya, kayak dibahas apakah itu ditujukan untuk diketahui umum, apakah itu ditujukan untuk disebarkan dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya hal-hal yang sebenarnya dari tadi dijelasin Pak Prof. Mahfud sepertinya selama ini juga sudah seperti itu kok status quo-nya gitu. Kayak dibilang ini nanti delik aduan lah, selama ini emangnya bukan delik aduan, setahu saya memang delik aduan gitu kan. Bahkan kayak misalnya dalam situasi saya sendiri, status siapa yang kemudian mengadukan saya kepada kepolisian itu berubah-ubah gitu. Dari ketika saya pertama dibawa, kemudian ada media kalau saya bilang media supernatural ya, karena mereka bisa, saya belum dibawa polisi tapi beritanya udah keluar duluan di mereka gitu contohnya. Terus ada juga kemudian ketika pra-peradilan berubah lagi jadi laporan internal kepolisian misalnya kayak gitu. Jadi buktinya kan itu oke, satu argumen mungkin bisa bilang bahwa ini kan bukti bahwa ternyata kesalahannya ada di penerapan oleh aparat. Tapi at the same time menurut saya itu juga bukti bahwa kalau bisa dimainkan oleh aparat maka ada yang salah dengan pasal penulisan itu. pasalnya gitu. Ya, oke. Itu Prof. Edi. Kalau jadi satu sisi itu bisa memang ditafsirkan berbeda oleh penegak hukum, tapi memang dari sisi pasal yang kalau bisa dimainin kenapa nggak dimainin? Ya. Mungkin sorry, biar jelas aja. Ujungnya mungkin menurut saya ini semua redundan aja gitu. Udah ada aturan di KUHP terkait pencemaran, udah ada aturan di KUHP terkait misalnya penggunaan konten asusila untuk pengancaman segala macam. Ada lagi di UU ITE yang menciptakan norma baru, bikin bingung gitu. Prof. Edi. Oke, jadi begini Mas ya, undang-undang selengkap dan sejelas apapun itu pasti memberi ruang untuk interpretasi. Jadi kalau kita belajar teori hukum ya, membuat undang-undang itu adalah suatu hal, tetapi menafsirkan undang-undang itu adalah hal berikutnya. Itu tidak mungkin. Jadi undang-undang itu tidak mungkin terlepas dari penafsiran. Itu yang pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua, mengapa undang-undang ITE itu harus direvisi? Saya termasuk yang menyatakan bahwa memang undang-undang itu multi interpretasi. Dalam konteks pasal 27, 28, dan pasal 29 Undang-Undang ITE, itu dia tidak jelas. Mengapa tidak jelas? Karena dia di situ hanya menuliskan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik.
Tetapi apa yang dimaksudkan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik itu tidak dijabarkan di dalam Undang-Undang ITE. Padahal di dalam KUHP itu ada 6 bentuk penghinaan atau ada 6 bentuk pencemaran nama baik. Apakah itu akan dijelaskan di Undang-Undang ITE? Oh iya betul. Dalam revisi pasal ini? Persis Mbak Rosi, persis sekali. Jadi untuk memperjelas itu maka kemudian kalimat-kalimat di dalam KUHP itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang ITE. Itu yang kedua. Yang ketiga ingin saya jelaskan bahwa bukan tumpang tindih. Kalau KUHP itu kan istilahnya bukan dengan menggunakan teknologi informasi. Kalau Undang-Undang ITE dia dengan platform menggunakan teknologi informasi. Mengapa teknologi informasi lebih berat hukumannya? Karena dampaknya itu lebih cepat. Kalau orang melakukan penghinaan pencemaran nama baik secara manual atau secara yang berdasarkan KUHP, itu kan berbeda dampaknya dengan melalui sarana teknologi informasi. Baik. Itu bisa sampai ke dunia manapun. Itu mengapa sehingga hukumannya lebih berat. Oleh karena itu juga diberikan penjelasan di dalam revisi Undang-Undang ITE yang memperjelas penghinaan itu seperti apa, lalu kemudian fitnah itu seperti apa, termasuk hoax itu seperti apa, lalu kemudian ada gradasi kalau itu menimbulkan itu yang akan menjadi revisi pasal-pasal dan penjelasan di Undang-Undang ITE yang besok akan diumumkan. Begitu ya Prof Edi? Persis.